Ini 850. Ini sekali pack harus sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat serta rekan tim oposisi sekalian, izinkan saya, Naib Sekolah Saputra, sebagai pembicara pemerintah pertama membuka debat pada hari ini dengan mosi Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Pada kesempatan kali ini, tim pemerintah berdiri tegak mendukung penuh kebijakan pada hari ini. Karena tim pemerintah percaya kebijakan hari ini membawa banyak manfaat. Pada debat kali ini, izinkan saya menjelaskan definisi debat pada hari ini beserta latar belakang dan garis besar argumentasi yang akan kami sampaikan dari tim pemerintah. Sebelum memasuki argumentasi dan substansi, izinkan saya memberikan definisi tentang terlebih dahulu supaya dalam perdebatan hari ini tidak terjadi sebuah kesalahpahaman. Dewan juri yang saya hormati, posisi kita pada hari ini adalah dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Tim pemerintah mendefinisikan memilih dunia sebagai interpretasi dunia yang lebih baik, kemudian sumber daya alam sebagai segala material yang ditemukan di alam dan dapat dimanfaatkan, kemudian penting diatur di sini sebagai suatu konsep yang memerlukan pengaturan. Kemudian serta berikutnya, Agensi Sumber Daya Alam sebagai lembaga global yang berfungsi untuk mengatur sumber daya alam. Perdebatan hari ini dibatasi oleh satu, SDA strategis yang berdampak global. Kemudian kedua, pemerintah negara tetap ada namun terbatasi oleh standar keberlanjutan yang tinggi. Kemudian yang ketiga, badan diisi oleh ahli-ahli teknis dari berbagai negara dalam bukan politisi. Kemudian yang terakhir, dan pengaruh terhadap lingkungan. Status quo pada hari ini adalah pembuktian di mana pengelolaan sumber daya alam secara dominan berada di bawah kendali negara berdaulat. Namun seringkali diwarnai dengan kutukan sumber daya atau resource curse. Negara maju dengan teknologi besar mendominasi ekstraksi di negara berkembang. Maka dari itu, Dewan Juri yang saya hormati, perdebatan hari ini dapat melahirkan, kebijakan perdebatan pada hari ini dapat melahirkan keadilan bagi pengelolaan sumber daya alam di seluruh dunia. Dewan juri yang saya hormati, secara garis besar, tim pemerintah memberikan beberapa argumentasi. Pada argumentasi poin pertama, tim pemerintah menyadari sumber daya alam ialah warisan bersama umat manusia, di mana ketika sebuah negara gagal mengelola sumber daya alam seperti Venezuela yang memiliki cadangan minyak terbesar namun gagal dalam pengelolaannya, dan terjadi sebuah konflik berkepanjangan dalam konflik sumber daya alam di Sudan. Ini membuktikan urgensi atau pentingnya agensi sumber daya alam yang hadir dengan netral untuk memastikan hasil kekayaan benar-benar sampai ke tangan rakyat melalui program yang diatur dengan ketat. Kemudian saya lanjutkan pada poin kedua. Masalah lingkungan juga tak mengenal batas negara. Kita tidak bisa membiarkan sebuah negara menghancurkan paru-paru dunia dengan atas nama kedaulatan. Seperti contoh konflik hutan adat di Indonesia
khususnya di Papua. Agensi Sumber Daya Alam hadir dalam menerapkan dan mengupayakan standar hijau yang wajib dipatuhi di berbagai negara. Kemudian saya lanjutkan pada poin ketiga, tim pemerintah juga menyadari kebijakan ini sebagai sebuah agensi internasional yang dapat menstabilkan rantai pasok global. SDA atau sumber daya alam tak lagi menjadi alat politik atau sebagai senjata energi, melainkan komoditas yang didistribusikan berdasarkan kebutuhan. Seperti contohnya di negara Arab Saudi melakukan embargo pengiriman minyak ke negara barat. Langkah ini untuk mendukung perang. Namun langkah ini membuat lonjakan harga hingga 300% guna memaksa kebijakan barat untuk guna memaksa perubahan kebijakan di negara barat. Maka dari itu, agensi sumber daya alam juga menjadi harapan dan solusi dalam pengaturan sumber daya alam dan kuota global, dan memastikan negara-negara berkembang mendapatkan akses energi dengan harga adil. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, kedaulatan negara bukan sebuah cek kosong untuk menghancurkan masa depan planet ini atau membuat rakyat menderita dalam kemiskinan di tengah berlimpahnya sumber daya alam di berbagai negara. Status quo membuktikan negara besar seringkali menjadi tembok penghalang atau pembatas bagi keadilan distribusi dan kelestarian ekologi hari ini. Maka dari itu kami berdiri tegak mendukung mosi penuh pada hari ini atau kebijakan pada hari ini.